Halo Sobat Pojok, berikut 3 berita terpopuler yang kami rangkum di channel YouTube Pojok Negeri Media. Di berita pertama, di tengah konflik yang terus memanas antara Rusia dan Ukraina, Moskow kembali melancarkan serangan besar-besaran. Kali ini, senjata yang digunakan bukan sembarang rudal. Dengan kecepatan 10 kali lipat suara dan daya hancur tinggi, rudal hypersonic Kinzhal kembali menjadi headline. Di tengah konflik yang terus memanas antara Rusia dan Ukraina, Moskow kembali melancarkan serangan besar-besaran. Kali ini, senjata yang digunakan bukan sembarang rudal. Dengan kecepatan 10 kali lipat suara dan daya hancur tinggi, rudal hypersonic Kinzhal kembali menjadi headline. Pada Jumat malam 27 Juni 2025, Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan bahwa mereka telah meluncurkan serangan presisi terhadap salah satu pangkalan udara militer Ukraina menggunakan senjata udara jarak jauh, termasuk rudal balistik hypersonic Kinzhal dan drone tempur. Meski tidak menyebut lokasi pasti, sejumlah laporan dari media Rusia dan Ukraina mengindikasikan bahwa pangkalan udara Starokonstantinov di Khmelnytskyi, Ukraina Barat menjadi target utama. Rudal Kinzhal adalah salah satu senjata paling ditakuti dalam arsenal Rusia. Rudal ini bisa meluncur hingga Mach 10, menjadikannya nyaris mustahil dicegat oleh sistem pertahanan udara konvensional. Dibawa oleh jet tempur MiG-31K, Kinzhal dirancang untuk menghancurkan target strategis seperti bunker, pangkalan udara, dan kapal induk. Menurut Kementerian Pertahanan Rusia, selama sepekan terakhir, mereka telah melancarkan 6 serangan kelompok ke sejumlah target militer Ukraina menggunakan rudal presisi dan UAV. Target mereka termasuk perusahaan industri pertahanan, fasilitas bahan bakar dan energi, infrastruktur pelabuhan, stasiun radar pertahanan udara, depot amunisi dan bahan bakar, lapangan udara militer, lokasi peluncuran drone, tempat formasi tentara nasionalis dan bayaran asing. Semua serangan ini disebut dilakukan dengan presisi tinggi dan diarahkan hanya ke target militer. Ledakan besar dilaporkan terdengar di berbagai wilayah Ukraina, termasuk Kiev, Dnipropetrovsk, Odessa, Lviv, Ivano-Frankivsk. Sirine pertahanan udara meraung di 8 wilayah di Ukraina Barat, menandakan bahwa skala serangan Rusia kali ini cukup luas dan terkoordinasi. Serangan Kinzhal bukan satu-satunya operasi militer Rusia dalam pekan ini. Pada hari Senin sebelumnya, Moskow melaporkan menyerang 2 pusat pelatihan militer Ukraina dengan rudal Iskander. Di hari yang sama, mereka juga menghantam perusahaan industri militer di wilayah Kiev, serta gudang senjata ranjau dan torpedo milik Angkatan Laut Ukraina. Kiev menuduh bahwa serangan rudal Rusia juga menghantam bangunan sipil, menyebabkan kematian warga sipil. Namun, Moskow membantah keras. Mereka menegaskan bahwa semua serangan diarahkan ke sasaran militer dan jika ada kerusakan pada infrastruktur sipil, kemungkinan itu akibat puing-puing rudal yang ditembak jatuh. Apakah ini tanda eskalasi baru? Penggunaan rudal Kinzhal dalam beberapa bulan terakhir cukup jarang dilakukan. Maka, kembalinya senjata ini ke medan perang bisa dibaca sebagai tanda perubahan strategi Rusia, upaya menunjukkan superioritas militer, atau bentuk tekanan terhadap aliansi Barat yang terus menyuplai Ukraina dengan senjata. Dengan meningkatnya intensitas dan skala serangan Rusia dan penggunaan senjata canggih seperti Kinzhal, konflik ini semakin menjauh dari titik damai. Apakah kita sedang menyaksikan babak baru dalam perang Rusia-Ukraina? Pertemuan yang ditunggu dunia akhirnya terjadi. Presiden Donald Trump bertemu langsung dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di sela-sela KTT NATO di Belanda. Apakah ini pertanda perang Ukraina-Rusia akan segera berakhir?
Pertemuan yang ditunggu dunia akhirnya terjadi. Presiden Donald Trump bertemu langsung dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di sela-sela KTT NATO di Belanda. Apakah ini pertanda perang Ukraina-Rusia akan segera berakhir? Donald Trump dan Zelensky melakukan pertemuan bilateral selama sekitar 50 menit di sela-sela KTT NATO pada 25 Juni 2025. Zelensky menyebut pembicaraan itu berlangsung panjang dan substansial, membahas masa depan konflik yang telah berlangsung lebih dari 3 tahun. Zelensky menekankan bahwa topik utama pembicaraan adalah gencatan senjata dan perdamaian sejati di Ukraina. Ia mengaku puas dan berterima kasih kepada Trump atas perhatian yang diberikan. Pertemuan ini menjadi penting karena Trump yang kini kembali menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat menyampaikan sinyal keterlibatan langsung dalam negosiasi damai di Eropa Timur. Sumber dari kantor kepresidenan Ukraina menyebut pembicaraan juga mencakup sanksi tambahan terhadap Rusia dan pengadaan senjata baru untuk Kiev. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun membahas perdamaian, pendekatan Zelensky dan Trump tetap mengandalkan kekuatan militer dan tekanan ekonomi sebagai alat diplomasi. Trump juga dikabarkan mendorong NATO untuk tetap bersatu menghadapi ancaman dari Moskow. Trump sebelumnya dikenal kritis terhadap dukungan tak terbatas Amerika Serikat untuk Ukraina. Namun kali ini, ia tampaknya membuka ruang untuk negosiasi sambil tetap memberikan dukungan terbatas. Beberapa pengamat menilai pertemuan ini bagian dari manuver Trump untuk mengontrol arah konflik Ukraina-Rusia menjelang pembicaraan damai jangka panjang. Trump ingin memastikan Amerika tetap punya posisi strategis tanpa terlalu banyak mengeluarkan dana atau kehilangan pengaruh global. Apakah pertemuan ini akan membawa perdamaian? Masih terlalu dini untuk disimpulkan. Tapi setidaknya langkah diplomatik ini memberi sinyal baru bahwa gencatan senjata kini berada di meja pembicaraan bukan hanya medan tempur. Namun tantangan masih besar. Rusia belum menunjukkan tanda-tanda ingin menyerah. Ukraina masih butuh senjata dan Eropa khawatir konflik bisa meluas. Pertemuan Trump dan Zelensky di Belanda mungkin tak langsung mengakhiri perang, tapi ini bisa jadi permulaan dari babak baru di Konferensi Bridge 2025 akan digelar megah di Brazil, tapi satu nama besar tak akan hadir secara langsung, Presiden Rusia Vladimir Putin. Apa alasannya? Karena ia kini buronan internasional. Kremlin secara resmi mengumumkan bahwa Putin tidak akan menghadiri KTT Bridge di Brazil bulan Juli mendatang. Konferensi Bridge 2025 akan digelar megah di Brazil, tapi satu nama besar takkan hadir secara langsung, Presiden Rusia Vladimir Putin. Apa alasannya? Karena ia kini buronan internasional. Kremlin secara resmi mengumumkan bahwa Putin tidak akan menghadiri KTT Bridge di Brazil bulan Juli mendatang. KTT itu dijadwalkan berlangsung pada 6 hingga 7 Juli 2025 di Rio de Janeiro. Tapi Putin hanya akan hadir secara daring, bukan fisik. Alasannya, surat perintah penangkapan dari Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC masih membayangi sang presiden Rusia. Putin menjadi target ICC sejak 2023 atas dugaan deportasi ilegal anak-anak Ukraina saat invasi Rusia. ICC yang berbasis di Den Haag mengeluarkan surat penangkapan yang berlaku di semua negara anggota. Brazil adalah anggota ICC, maka secara hukum mereka wajib menangkap Putin jika ia menginjakkan kaki di sana.
Untuk menghindari potensi diplomatik yang memalukan, Rusia memilih mengikuti KTT secara virtual. Meski tak hadir langsung, Rusia tetap menunjukkan kekuatan dan pengaruh di bridge. Ajudan Kremlin, Yuri Usakov, menyatakan bahwa Putin akan tetap aktif dalam diskusi strategis bridge. Putin sendiri telah lama menyebut bridge sebagai penyeimbang kekuatan Barat, terutama menghadapi dominasi Amerika Serikat dan NATO di kancah global. Tahun ini, bridge berkembang jadi kelompok 10 negara. Anggotanya kini Brazil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, ditambah Mesir, Ethiopia, Iran, Uni Emirat Arab, dan Indonesia. Dengan pertumbuhan ini, bridge bukan sekedar forum ekonomi. Ia berubah menjadi aliansi strategis melawan sistem keuangan dan politik internasional yang dipimpin Barat. KTT Bridge tahun ini menjadi penting karena kelompok ini mulai mengembangkan sistem pembayaran digital lintas negara. Tujuannya mengurangi dominasi dolar Amerika Serikat. Presiden Trump bahkan mengancam akan menarik tarif hingga 100% bagi negara anggota bridge, sebuah bentuk tekanan terbuka terhadap kerjasama multilateral non-Barat. Pertanyaannya, apakah bridge akan bertahan atau malah retak? Absennya Putin secara fisik di KTT Bridge mungkin jadi kemenangan simbolis ICC, tapi Rusia tetap hadir secara geopolitik. Akankah ini melemahkan bridge atau justru memperkuat solidaritas mereka sebagai korban sistem internasional yang berat sebelah? Itu tadi 3 berita terpopuler di channel YouTube Pojok Negeri Media. Jangan lupa share, komen, dan subscribe channel kami. Sampai jumpa di Top 3 selanjutnya.